Baik, bertemu lagi dengan saya, di mata kuliah AI gitu ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai, overview ya, gambaran keseluruhan mengenai AI. Sekarang saya akan masuk ke machine learning gitu ya. Jadi machine learning adalah bidang, penelitian utama yang ada di AI gitu ya, karena, di machine learning ini kita bisa belajar ya dasar-dasar dari deep learning. Ya, di mana deep learning adalah berasal dari jaringan saraf tiruan gitu ya. Nah, kita akan mempelajari beberapa jenis algoritma yang umum yang biasa digunakan untuk machine learning ya, atau yang biasa kita sebut sebagai pembelajaran mesin gitu ya. Nah, jadi per definisi apa gitu ya? Jadi machine learning ini kita merupakan suatu algoritma gitu yang nantinya akan digunakan untuk mempelajari data yang kita berikan sehingga kita bisa mengerti dari sana data ini akan menghasilkan suatu decision gitu ya. Bisa kita gunakan si data ini untuk prediksi atau bahkan untuk klasifikasi gitu ya. Nah, ini gunanya si algoritma machine learning gitu ya. Jadi kalau di manusia itu kita berdasarkan problem atau masalah yang kita dapatkan, kita proses menjadi suatu experience, pengalaman gitu ya. Sehingga kita bisa memprediksi apabila kita menghadapi masalah yang baru, kita bisa memprediksi akan seperti apa gitu yang akan kita hadapi. Demikian juga dengan machine learning juga sama gitu ya. Jadi si machine learning ini dengan data yang didapatkan dia bisa membangun suatu model. Nah, model ini bisa kita gunakan untuk memprediksi uh, data yang baru gitu ya. Dia akan masuk ke bagian mana gitu ya. Itu kalau misalnya kasusnya untuk di klasifikasi gitu ya. Nah, ini contoh antara machine learning dan traditional rules based algorithm ya, traditional rule based. Nah, untuk rule based algorithm ini dia merupakan algoritma yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal yang sederhana gitu ya. Kalau misalnya kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi kode kedua gitu ya. Kalau terpenuhi, dia akan mengeksekusi kode ke satu. Dia hanya ada dua pilihan. Sementara untuk machine learning ini, dia lebih kompleks ya, karena dari data itu kita harus bisa menentukan sendiri gitu ya. Tidak ada rule yang mengatur, tapi kita dari model itu kita bisa tahu gitu ya, bisa memprediksi. Nah, lalu ini adalah skenario dari machine learning gitu ya. Kalau semakin kompleks gitu ya, suatu permasalahan tetapi skalanya kecil, maka kita hanya perlu manual rules gitu ya. Kapan machine learning digunakan? Ini digunakan apabila skala permasalahannya cukup tinggi gitu ya, dan kompleksitasnya juga sudah cukup kompleks gitu ya. Kita menggunakan machine learning algorithm gitu ya. Nah, ini gitu ya. Ini idealnya gitu ya. Saya punya fungsi yang jika saya berikan input X, keluar Y gitu ya. Ini idealnya gitu ya. Nah, tapi dengan adanya learning algorithm gitu ya, kita hanya bisa membuat aproksimasi ya, pendekatan. Jadi hasilnya tidak bisa dipastikan benar gitu ya. Atau maksudnya tidak bisa dipastikan selalu tepat gitu ya. Nah, untuk machine learning sendiri ini terdapat beberapa bagian gitu ya. Dia bisa melakukan klasifikasi, regresi, dan clustering gitu ya. Nah, ini tadi definisi mengenai machine learning. Nah, ini tipenya sekarang ya. Untuk machine learning sendiri dia ada supervised learning, unsupervised, semi supervised, dan reinforcement learning gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas supervised learning, di mana si datanya ini perlu kita berikan label. Misalnya di sini ada cuaca gitu ya, cuaca panas, hujan, panas gitu ya, temperatur juga, dan kecepatan angin. Nah, ini perlu kita berikan label di mana di enjoy sport gitu ya. Apakah akan melakukan olahraga gitu ya? Iya gitu ya, ini labelnya ya. No dan yes. Nah, ini labelnya. Nah, supervised learning ini biasa sering digunakan untuk menjawab pertanyaan regresi gitu ya. Nah, contohnya ini gitu ya. Nah, untuk unsupervised learning dia tidak perlu label karena biasa kita hanya perlu mengklasterisasi gitu ya.
Nah, seperti ini gitu ya. Ada juga semi supervised learning gitu ya, di mana kita bisa berikan label untuk sebagian atribut, juga untuk atribut yang lain kita tidak berikan label gitu ya. Nah, sementara untuk reinforcement learning, dia adalah model yang bisa belajar sendiri dari lingkungan gitu ya. Jadi dia tidak membuat skenario, tapi dia bisa langsung mencoba gitu ya. Kalau gagal, ya dia belajar dari gagalnya itu. Nah, ini gitu ya. Nah, prosesnya gimana gitu ya. Nah, ini proses machine learning yang paling utama, mulai dari data collection, data cleansing, lanjut lagi dengan feature selection, baru training modelnya, lalu dievaluasi dan balik lagi kalau masih belum sesuai hasilnya atau akurasinya belum baik, maka kita akan balik lagi ke data collection ya ini. Nah, ini ya, jadi ada istilah-istilah yang perlu diketahui, ada dataset, training set, test set. Jadi dataset ini adalah keseluruhan data yang digunakan untuk uh, melatih gitu ya, atau membuat model ya. Tapi untuk training set ini, dia digunakan untuk buat model juga, dan test set ini digunakan untuk menguji ya, apakah si model yang kita buat ini sudah baik atau belum. Nah, ini contohnya. Dari training set, biasanya jumlah training set lebih besar daripada data set gitu ya. Kenapa? Ya karena untuk membuat model yang baik kita membutuhkan jumlah data yang besar gitu ya. Nah, ini dari persentase gitu ya, yang membutuhkan effort paling besar adalah saat kita melakukan cleansing ya, data cleansing ya, membersihkan data ya, sehingga kita dengan data yang bagus, yang bersih, kita bisa membuat model yang akurat gitu ya. Data cleansing. Nah, dirty data ini biasanya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh incompleteness, noise, dan inkonsistensi ya. Nah, contohnya ini gitu ya, ada missing value, nggak ada value-nya, value yang harusnya di kolom lain tercopy juga, misalnya Italy gitu ya. Itu harusnya di country jadi ke city, lalu format salah, tanggalnya. Nah, ini repotnya kalau kita punya data yang kotor gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk feature selection di sini ada beberapa jenis ya, ada filter gitu ya, dan ada wrapper dan embedded gitu ya. Nah, ini ada 3 fitur selection yang biasa sering digunakan. Bedanya apa? Kalau filter ini dia setelah mendapatkan data yang baik, dia langsung di-train, langsung dievaluasi gitu ya. Nah, tapi kalau yang wrapper, dia bisa mengenerate data gitu ya, mengenerate data sambil di-train gitu ya. Nah, sementara yang embedded ini lebih kompleks lagi, dia bisa mengenerate data sekaligus train, kalau nggak baik dia generate data yang baru gitu ya. Nah, oke. Ini adalah contoh dari supervised learning gitu ya, dimana kita membagi training set dan test set datanya gitu ya. Cara membaginya kita bisa menggunakan beberapa jenis cross validation ya gitu ya. Nah, bagaimana model yang baik? Nah, ini bisa dilihat gitu ya. Bisa bisa mudah diinterpretasikan, kecepatan prediksinya baik, praktis juga gitu ya. Nah, untuk validitas dari model biasa kita lihat dari ini gitu ya. Good fitting ya yang kita biasa cari. Untuk overfitting dan underfitting ini yang berusaha kita hindari gitu ya. Nah, overfitting ini dia terjadi karena ini gitu ya. Terdapat bias dan variance gitu ya. Nah, untuk variance dan bias ini biasanya kita usahakan seminimum mungkin gitu ya untuk bias dan variance ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini gitu ya. Nah, kita masuk regresi, klasifikasi, dan ini bagaimana kita mengukur ya performansi dari si algoritma machine learning yang kita gunakan gitu ya. Ini kita bisa menggunakan precision, recall, dan akurasi. Baik, untuk machine learning kita sampai di proses dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.